Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia. Kenapa hukum dasar kimia ini penting kita pelajari? Karena hukum-hukum inilah yang menjadi acuan kita dalam perhitungan kimia. Ada 5 hukum dasar yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Kemudian yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, Brousse. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum kelipatan perbandingan, atau ada yang menyebutnya sebagai hukum perbandingan ganda yang dikemukakan oleh Dalton. Yang keempat adalah hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Sesuai namanya, hipotesis Avogadro itu dikemukakan oleh ilmuwan Avogadro. Baik, supaya lebih mudah kita memahami kenapa hukum-hukum ini atau teori-teori ini menjadi dasar dalam perhitungan kimia, langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa oleh Lavoisier. Dahulu, para ilmuwan berpendapat bahwa ilmu kimia itu hanya sebatas mencampurkan atau memisahkan suatu zat dengan perbandingan tertentu. Namun Anthony Laurent Lavoisier yang menegaskan bahwa kimia harus disajikan dalam bentuk kuantitatif. Artinya, kita tidak cukup mencampurkan dengan perbandingan-perbandingan saja, tetapi harus dijelaskan berapa massanya, massa zat yang dicampur, dan massa zat setelah terjadi pemisahan, atau ketika kita membentuk atau mensintesis suatu zat dari satu zat atau dari beberapa zat ke bentuk yang lain, itu harus diketahui massanya masing-masing. Pada zaman dulu, ilmuwan berpendapat bahwa ketika suatu benda dibakar, maka akan terjadi yang namanya phlogiston. Phlogiston adalah suatu zat terbang atau zat yang hilang pada saat reaksi terjadi. Misalnya saja saat kita membakar kertas. Ketika sebelum dibakar, massa kertas akan lebih berat dibandingkan massa kertas setelah dibakar. Nah, zat yang hilang pada saat proses pembakaran itulah yang disebut sebagai phlogiston. Sama juga halnya seperti bensin. Bensin ketika dibakar, maka dia akan menghilang. Nah, kalau dari dua perbandingan ini, bisa dikatakan bahwa bensin mempunyai phlogiston yang lebih tinggi dibandingkan dengan kertas. Akan tetapi hal yang berbeda terjadi pada besi. Besi ketika dibakar atau ketika terjadi proses oksidasi pada besi, massa besi bukan justru berkurang, tetapi massa besi setelah terjadi proses pengkaratan, maka besi tersebut akan menjadi berat. Hal ini yang menjadi tanda tanya ilmuwan Lavoisier ini, dan ia menyatakan dan memberanikan diri melakukan satu rangkaian eksperimen sehingga dia berhasil menyimpulkan bahwa pada ruang tertutup massa zat ya, kuantitatifnya massa zat sebelum reaksi itu akan sama dengan massa zat setelah reaksi. Ini hal yang paling penting. Itulah kenapa dikatakan hukum kekekalan massa. Artinya massa zatnya kekal, tetap. Kita umpamakan kita mempunyai dua buah zat. Dua zat yang kita reaksikan, zat A dan zat B menghasilkan produk C. Seumpama kita mempunyai A 5 gram, B 4 gram, maka sesuai hukum kekekalan massa yang mengatakan bahwa massa zat sebelum, jadi sebelum, artinya sebelum tanda panah, dan sesudah reaksi itu sama. Kalau kita lihat di sini, massa sebelum reaksi 5 ditambah 4 gram itu 9 gram. Artinya,
ketika terjadi reaksi seharusnya C memiliki massa 9 gram. Artinya apa? Jika kita melakukan reaksi 5 gram A ditambah 4 gram B, ketika kita menghasilkan C hanya 8 gram, berarti reaksi kita itu tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa atau bertentangan dengan hukum ini. Sama halnya juga ketika kita mereaksikan 5 gram A direaksikan dengan 4 gram B, ketika kita menghasilkan produk yang lebih besar, misalnya menjadi 11 gram, maka reaksi kita tersebut dikatakan tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Artinya penelitian kita tidaklah akurat. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal di sini reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen yang menghasilkan air. Maka kita tulis reaksinya H2 wujudnya gas ditambah oksigen wujudnya gas, maka ia akan menghasilkan air wujudnya liquid. Jika pada keadaan awal kita mempunyai 2 gram hidrogen, kemudian oksigennya sebanyak 16 gram, maka akan dihasilkan H2O atau air sebanyak 18 gram. Inilah yang dikatakan sebagai hukum kekekalan massa. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh kepada kalian dan kita jawab sama-sama. Baik, di sini ada 4 contoh soal yang harus kita jawab. Pertanyaannya adalah, apakah reaksi berikut sesuai berdasarkan hukum Lavoisier? Lihat di sini, 3 gram natrium direaksikan dengan 6,42 gram klorin, menghasilkan 7,62 gram natrium klorida. Reaksi sesuai jika massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Di sini sesudah reaksinya 7,62. Seharusnya natrium ditambah klorin itu hasilnya 7,62. Sekarang kita jumlahkan 3 tambah 4,62 hasilnya 7,62. Maka jawaban yang pertama adalah benar. Yang kedua, 5 gram hidrogen ditambah 16 gram oksigen menghasilkan 18 gram air. 5 ditambah 16. Apakah hasilnya sama dengan 18? Tentu tidak. Di sini kita temui bahwa 5 ditambah 6 gram itu adalah 21, sedangkan hasilnya 18. Berarti di sini tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya, 1,5 gram magnesium ditambah 1 gram oksigen menghasilkan 2,5 gram magnesium oksida. 1,5 ditambah 1 gram hasilnya 2,5. Berarti ini benar. Selanjutnya yang ketiga, 32 gram belerang ditambah 64 gram tembaga hasilnya 96 gram tembaga. 32 ditambah 64 hasilnya 96. Benar. Nah, dari 4 reaksi ini udah jelas bahwa hukum kekekalan massa itu menyatakan massanya yang benar-benar kekal, tetap tidak berubah. Artinya sebelum dan seberapa banyak massa sebelum reaksi, begitu juga setelah reaksi. Tidak mengalami perubahan sedikit pun. Baik, untuk contoh hukum pertama, saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh ilmuwan Prancis Proust. Menurut hukum Proust bahwa massa zat, perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa adalah tetap. Di sini dijelaskan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa tetap, atau
merupakan bilangan bulat yang sederhana. Bulat yang sederhana. Sekarang kita ambil contoh. Misalnya saja di sini kita mereaksikan hidrogen dengan oksigen menghasilkan air atau H2O. Seumpama kita mempunyai massa hidrogen 1 gram, kemudian oksigennya 8 gram, maka akan dihasilkan air sebanyak 9 gram. Lihat di sini perbandingannya, perbandingan massa unsur. Perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa merupakan bilangan bulat yang sederhana. Kita lihat di sini, perbandingan massa unsurnya yaitu antara hidrogen dan oksigen itu adalah 1:8. Artinya, jika hidrogen yang direaksikan sebanyak 2 gram, maka oksigen yang dibutuhkan adalah, lihat perbandingan, 8:1. Berarti di sini adalah 8/1 dikali massa hidrogen yang dibutuhkan. 8/1 dikali 2 gram. Artinya, banyaknya oksigen yang dibutuhkan adalah 8 kali 2, 16 gram. Sehingga H2O yang dihasilkan adalah 2 gram ditambah 16 gram, sebanyak 18 gram. Kemudian lagi, seumpama kita mempunyai di sini yang kita punya oksigen. Oksigen yang kita punya sebanyak 32 gram. 32 gram. Berapa massa hidrogen yang tepat bereaksi dengan oksigen? Kita hitung di sini, lihat perbandingannya. Yang di sini posisi hidrogen itu 1:8. Artinya di sini 1/8 dikali 32. Sehingga kita dapatkan 4 gram. Sehingga oksigen yang dihasilkan itu akan sesuai juga, 4 ditambah 32 sebanyak 36 gram. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk sementara kita bisa simpulkan, hukum perbandingan tetap akan berlaku juga hukum Lavoisier. Ya, kita lihat di sini. 1 tambah 8, 9. 2 ditambah 16, 18. 4 ditambah 32, 36. Itu hukum perbandingan tetap berlaku, begitu juga hukum Lavoisier. Nah, sekarang kita punya kasus umpama di laboratorium kita punya hidrogen sebanyak, misalnya kita punya hidrogen sebanyak 4 gram. Sementara kita punya oksigen sebanyak 50 gram. Nah, pertanyaannya, berapa H2O yang dihasilkan? Berapa H2O yang dihasilkan? Ini yang akan jadi pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau di sini ada hasilnya, kalau di sini 4 gram, seharusnya berapa oksigen yang diperlukan? Kita gunakan rumus yang ini tadi, 50 gram. Apakah benar 50 gram semuanya habis bereaksi? Kita hitung. 50 gram. Ini data kita kunci dulu. Berarti kita hitung 8/1 dikali 4 gram. Berarti di sini seharusnya yang bereaksi hanya 32 gram. Kemana zat yang lain? Zat lain hanya tidak mengalami perubahan, artinya oksigen bersisa. Berapa banyak? Sebanyak 18 gram. Sehingga di sini produk yang dihasilkan juga sebanyak 36 gram ditambah dengan 18 gram oksigen sisa. Oke, jadi seperti itu. Jadi meskipun kita membahas tentang hukum perbandingan tetap, hukum Lavoisier juga tetap berlaku. Oke. Baik, sekarang kita punya contoh soal di sini. Bila perbandingan massa besi dengan belerang dalam besi 2 sulfida itu adalah 7:4, berapakah besi 2 sulfida yang terbentuk? Dan jika 17 gram besi direaksikan dengan 8 gram belerang, zat apakah yang masih tersisa? Di sini jadi ada dua pertanyaan, berapa gram besi sulfida yang terbentuk dan zat apakah yang masih tersisa?
Oke, untuk menjawab hal soal seperti ini, maka kita buat reaksi dulu. Jawab. Reaksinya adalah besi ditambah dengan sulfur atau belerang menghasilkan besi 2 sulfida FeS. Di sini kita buat mula-mula. Oh, maaf. Perbandingannya dulu. Yang kita buat perbandingan. Perbandingan besi dengan sulfur atau dengan belerang di sini adalah 7 berbanding 4. Artinya kalau 7 gram besi itu akan menghasilkan 7 gram besi ditambah dengan 4 gram belerang akan menghasilkan 11 gram besi sulfida. Perbandingannya. Akan tetapi di sini kasusnya berbeda. Zat apakah yang masih tersisa? Jika 17 gram besi direaksikan dengan 8 gram belerang, berarti di sini kita buat mula-mula. Mula-mulanya adalah 17 gram, di sini sebanyak 8 gram. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita balik lagi ke hukum perbandingan tetap tadi. Perbandingannya adalah 7 banding 4. Sekarang kita lihat, kalau kita lihat di sini, seandainya kita punya 17 gram besi, maka belerang yang kita butuhkan adalah 4/7 dikali 17. Otomatis hasilnya lebih dari 8 gram. Sementara di sini yang tersedia adalah belerang cuma 8 gram. Berarti kita ambil langkah yang kedua. Ini sebagai zat yang habis bereaksi. Belerang 8 gram. Berarti besi yang bereaksi, di sini kita buat bereaksi. Otomatis yang kita buat adalah besi yang bereaksi. 7/4 dikali dengan 8. Maka dihasilkan berapa gram? 8 bagi 4, 2. 2 kali 7 adalah 14 gram. Kemudian di sini tetap 8 gram. Nah, di sini kita lihat hasil reaksinya berapa? 14 ditambah 8. 22 gram. Maka jawaban yang pertama, berapa gram besi yang terbentuk adalah 22 gram. Kita jawab pertanyaan yang kedua, zat apa yang bersisa? Nah, sekarang kita tulis di sini, sisa. Kalau di sini yang tersedia sebanyak 17 gram, sisanya berarti adalah berapa? Sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah. Ini mula-mula 0. 0 tambah 22, 22. Di sini 8 dikurang 8, habis. Di sini 17 dikurang 14, 3 gram. Kita lihat di sini 22 gram ini adalah besi 2 sulfida yang terbentuk. Sementara di sini 3 gram adalah sisa dari besi. Jadi jawaban yang kedua adalah 3 gram besi. Oke, sampai sini saya rasa cukup paham. Maka kita masuk lagi hukum yang ketiga, yaitu hukum perbandingan ganda atau hukum kelipatan perbandingan. Kita masuk teori yang ketiga atau hukum yang ketiga, yaitu hukum kelipatan perbandingan. Hukum kelipatan perbandingan ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Dalton. Oke. Menurut Dalton, berdasarkan hasil penelitiannya, bila dua buah unsur membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tetap, maka perbandingan massa unsur yang kedua merupakan
bilangan bulat yang sederhana. Ini adalah menurut hukum kelipatan perbandingan Dalton. Pelan-pelan kita memahami bila dua buah unsur. Artinya di sini ada unsurnya ada dua macam, membentuk lebih dari satu senyawa. Artinya di sini senyawa yang dibentuk bukan cuma satu macam, bisa satu macam, bisa dua macam, bisa tiga macam atau lebih. Jika massa salah satu unsur tetap, berarti salah satu unsur punya massa yang tetap. Maka perbandingan massa unsur yang kedua merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Kita ambil contoh NO2, N2O, kemudian N2O2, N2O3, N2O4, N2O5. Kita lihat bagaimana perbandingan massa. Di sini gram nitrogen, gram oksigen. Berapa gram nitrogen? Nitrogennya di sini perbandingannya tetap 28 untuk NO. Untuk N2O 28 juga karena dia perbandingannya tetap atau sama. Artinya nitrogennya akan selalu sama, 28 ya 28 semua. Karena di sini N-nya 2, N2, 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 N2. Tetapi bagaimana dengan oksigennya? Perbandingan gram oksigen itu merupakan kelipatan perbandingan. Jadi kalau di sini kalau di sini 16 gram, maka di sini karena 2 kali 32 gram. Di sini maka akan dapat 48 gram. Di sini karena 4 kali lipat 64 gram. Yang terakhir perbandingannya di sini 5. Berarti di sini 80 gram. Kita lihat atau kita simpulkan. Perbandingan nitrogen pada unsur atau senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3, senyawa 4, senyawa 5 merupakan perbandingan 1 banding 1 banding 2 banding 3, 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1, semuanya 1. Sesuai dengan pernyataan ini tadi, maka massa salah satu zat itu tetap. Sementara perbandingan massa unsur yang kedua merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Kita lihat di sini 16 berbanding 32 berbanding 48 berbanding 64 berbanding 60. Kalau semuanya kita bagi 16, itu akan kita dapatkan senyawa yang sederhana 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan banding 5. Inilah yang disebut sebagai perbandingan massa unsur yang kedua merupakan bilangan bulat yang sederhana. Oke, kita lihat contoh soal. Sekarang kita lihat contoh soal di sini. Kita punya soal unsur X dan unsur Y membentuk dua senyawa. Pada senyawa 1 mengandung 60 gram X dan 320 gram Y. Sedangkan pada senyawa 2 itu mengandung 45 gram X dan 120 gram Y. Pertanyaannya, berapakah perbandingan massa unsur sesuai hukum Dalton? Jadi jika kita ketemu soal seperti ini, yang kita buat pastinya perbandingan. Di sini ada senyawa 1 dan ini ada senyawa 2. Di sini ada perbandingan X berbanding Y, di sini X banding Y. Kalau kita lihat X pada senyawa 1 itu 60 gram. Sedangkan Y itu sebanyak 320 gram. Sementara pada senyawa 2, X itu 45 gram dan Y 120 gram. Ingat ketentuannya bahwa perbandingan salah satu unsur itu tetap. Artinya kita lihat di sini bagaimana unsur X itu tetap perbandingannya. Kalau di sini angkanya 3, maka sini harus 3. Kalau di sini 4, di sini juga harus 4. Karena salah satu unsurnya merupakan perbandingan yang tetap. Nah, kalau kita lihat di sini supaya dia bisa menghasilkan nilai yang sama, maka yang sebelah kiri kita bagi 20, yang senyawa 2 kita bagi 15. Sehingga didapatkan 60 dibagi
60 dibagi 20 dapatnya 3. Sementara 320 dibagi 20 dapatnya 16. Sedangkan pada senyawa 2, 45 dibagi 15 itu dapatnya 3 juga. Dibanding dengan Y, itu 120 dibagi 3 dibagi 15. 120 bagi 15. Berapa dapat ya? 120 dibagi 15 dapatnya 8. Sehingga kita lihat di sini perbandingan senyawa 1 dan 2, senyawa 2 itu untuk X. X-nya di sini, ini Y-nya. X-nya di sini 3, di sini juga 3. Y-nya adalah 3, di sini di sini 16, di sini 8. Sehingga kita dapatlah jawabannya. Maka sesuai hukum Dalton, perbandingan dari unsur yang kedua yaitu 16 berbanding 8. Masuk pada hukum yang keempat yaitu hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Gay-Lussac mengatakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding lurus sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi di sini kita ambil contoh atau kita perlu tuliskan hukum perbandingan volume tadi ya. Hukum perbandingan volume mengatakan volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama merupakan perbandingan yang sederhana. Kita ambil contoh yang pertama. For example, 1. Yang pertama. Reaksi pembentukan uap air. Reaksi pembentukan uap air. Kita lihat di sini 2H2 ditambah O2 itu akan menghasilkan H2O. Ini gas, ini semuanya gas. Kita lihat di sini bahwa perbandingan volumenya adalah perbandingan volumenya. Maka perbandingan volume itu 2 banding 1 banding 2. Dari mana perbandingannya? Itu kita lihat koefisien. Sementara perbandingan koefisiennya adalah juga 2 banding 1 banding 2. Sama halnya, hal yang sama berlaku juga pada saat pembuatan asam klorida, di mana gas hidrogen ketika direaksikan dengan gas klorin itu akan menghasilkan asam klorida dalam wujud gas. Di sini perbandingan koefisiennya adalah di sini perbandingan koefisien itu sama dengan 1 banding 1 banding 2. Artinya perbandingan volumenya juga adalah sama dengan 1 banding 1 banding 2. Maka kita bisa simpulkan bahwa perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan volume. Nah, dari sini kita bisa membuat rumus bahwa jika kita mempunyai suatu zat
dan kita akan mensintesis zat lain dalam wujud gas, maka rumus ini yang kita pakai sehingga kita bisa menyimpulkan untuk mencari berapa volume zat yang dicari itu adalah koefisien dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan volume zat yang diketahui. Oke, supaya lebih jelas kita ambil contoh soalnya ya. Misalnya soal berikut ini. Hitunglah volume N2 dan H2 yang diperlukan untuk membuat gas amonia. Amonia itu rumusnya adalah NH3 sebanyak 15 liter pada suhu dan tekanan yang sama. Oke. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, hukum perbandingan volume berlaku. Maka kita jawab soal ini dengan memulai membuat reaksinya. Di sini N2 ditambah H2. N2 wujudnya gas, hidrogen juga wujudnya gas, akan menghasilkan amonia NH3 wujudnya gas juga. Di sini nitrogennya 2, di sini nitrogennya 1, sehingga di sini harus diberi koefisien 2 yang mengakibatkan hidrogennya menjadi 6. Karena hidrogen jadi 6, maka di sini diberi koefisien 3. Nah, kita lihat di sini perbandingannya adalah 1:3:2. Sementara di sini yang diketahui dari soal itu adalah NH3 yang akan kita produksi sebanyak 15 liter. Berarti di sini kita letakkan 15 liter. Yang ditanya adalah berapa volume dari N2 dan H2. Di sini yang ditanya berapa, di sini yang ditanya berapa. Oke. Kalau sudah tahu seperti ini, maka kita bisa hitung bahwa volume N2 adalah perbandingan dari N2. N2-nya di sini adalah 1, di sini 2. Berarti 1/2 dikali dengan volume amonia. Volume amonia di sini 15 liter. Sehingga kita dapatkan volume nitrogennya sebanyak 7,5 liter. Bagaimana dengan volume H2 atau gas hidrogen? Maka volume hidrogen itu sama dengan koefisiennya 3/2, di sini 2 dikali 15 liter, sehingga kita dapatkan 3/2 dikali 15. Oke, 22,5 liter. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Saya rasa cukup untuk pembahasan tentang perbandingan volume. Kita lanjutkan tentang yang terakhir, yaitu hukum atau hipotesis Avogadro. Yang kelima atau yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Menurut Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya. Jumlah molekulnya. Sehingga kita dapat mendapatkan rumus bahwa jumlah molekul X dibagi dengan jumlah molekul Y itu akan sama dengan volume gas X dibagi dengan volume gas Y.
Oke, supaya lebih paham, kita ambil contoh lagi ya untuk hipotesis Avogadro. Sekarang terlihat soal pada papan tulis. Sebanyak 35 liter gas karbon dioksida mengandung 4,5 kali 10 pangkat 23 molekul. Berarti ini jumlah molekul karbon dioksida ya. Pada temperatur dan tekanan yang sama. Tentukan, yang pertama jumlah molekul 7 liter gas hidrogen, dan yang kedua adalah berapa volume gas amonia yang mengandung 9 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, ini berlaku rumus yang keempat yang tadi kita buat, bahwa jumlah molekul H2 ini bagi dengan jumlah molekul CO2 sama dengan volume hidrogen atau H2 dibagi dengan volume dari CO2. Sementara yang ditanya di sini, nah dari sini kita bisa tahu yang ditanya adalah jumlah molekul gas hidrogen. Berarti ini yang ditanya. Sehingga kita buat perkalian silang, jumlah molekul H2 itu akan sama dengan jumlah molekul CO2 dikali volume H2 dibagi volume CO2. Sehingga kita dapatkan jumlah molekul CO2 tadi berapa? 4,5 kali 10 pangkat 23 molekul dikali volume H2 7. Volume CO2 adalah 35. Lanjutkan perhitungannya. Maka jumlah molekul H2 itu sama dengan 4,5 dikali 7. Ini 1/35, 1/7. Berarti sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,9 dikali 10 pangkat 23 molekul. Dalam fisika kita tidak mengenal istilah nol. Karena nilai di sini itu harus antara 1 sampai 9. Sehingga ini kita geser panahnya ke kanan menjadi 9 kali 10 pangkat 22 molekul hidrogen. Oke. Kemudian yang B. Yang ditanya di sini tadi, apa yang ditanya? Jumlah volume gas amonia yang mengandung 9 kali 10 pangkat 23 molekul. Berarti yang di sini adalah yang ditanya adalah volume NH3. Rumusnya sama, prinsipnya juga sama, sehingga di sini kita dapatkan adalah jumlah molekul dari yang dicari adalah NH3 dibandingkan dengan jumlah molekul CO2 dikali dengan volume CO2. Sehingga kita dapatkan berapa? Jumlah molekul amonianya sebanyak 9 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan jumlah molekul CO2. Berapa tadi? 4,5 kali 10 pangkat 23 dikali dengan volume CO2. Volume CO2-nya sebanyak 35 liter. Didapat 2. Sehingga dapatnya adalah 70 liter NH3. Oke. Dari kelima teori, dari 5 dasar hukum yang melatar belakangi perhitungan kimia, semuanya telah kita bahas. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang hukum dasar kimia. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.